Selamat datang teman-teman di mata kuliah Psikologi Gender. Hari ini kita akan membahas tentang gender dan kesehatan mental. Nah, ini sedikit membahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Kita harus bicara dulu apa definisi dari sehat. Menurut WHO, sehat itu adalah kondisi di mana seseorang tuh berada pada situasi baik fisik, mental, dan juga sosial yang baik. Dan tidak hanya sekedar ketiadaan dari suatu penyakit. Jadi kalau misalkan sedikit sejarah tentang definisi sehat ini, sebelum ada definisi sehat yang ini, dulu itu WHO itu melihat bahwa yang dimaksud sehat itu adalah semerta-merta hanya ketika seseorang itu nggak sakit. Dan sakit ini adalah sakit yang secara fisik. Jadi kayak nggak batuk, nggak pilek gitu ya. Atau sakit-sakit yang terlihat secara kasat mata. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya perubahan pandangan tentang kesehatan mental, concern yang semakin tinggi tentang masalah psikologis, ini kemudian mendorong WHO untuk merevisi definisi sehat menjadi situasi yang kondisi yang baik terkait dengan kesejahteraan seseorang yang kaitannya adalah pada aspek fisik, mental, dan juga sosialnya gitu. Jadi itu adalah definisi dari sehat. Kemudian kesehatan mental sendiri itu didefinisikan sebagai kesehatan atau kesejahteraan mental yang dimana individu itu mampu mengatasi stresor di dalam hidup secara adaptif, mengenali kemampuan mereka, bisa menjalani rutinitas dengan baik secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud sehat mental tuh bukan berarti orang yang nggak stres, tapi bagaimana individu tersebut mampu mengatasi stres sehari-hari secara adaptif gitu. Nah, bicara secara lebih spesifik pada gender, kaitannya dengan kesehatan mental, banyak penelitian yang menemukan adanya perbedaan terkait kesehatan mental antara laki-laki dan perempuan. Di materi hari ini kita akan lebih spesifik membicarakan beberapa gangguan mental. Yang pertama adalah gangguan depresi. Nah, ini teman-teman pasti sudah mengenali ya gangguan ini. Di sini tertera jenis-jenis dari depresi yang bisa teman-teman lihat di DSM. Nah, depresi sendiri sebenarnya mengacu pada beberapa simptom. Di sini kalau menurut DSM itu setidaknya individu bisa didiagnosis depresi ketika mereka mengalami 5 atau lebih simptom di bawah ini yang terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Jadi kayak ada perasaan tidak ingin melakukan aktivitas apapun, ada turun berat badan secara signifikan, tidak bisa tidur, merasa lelah setiap saat, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa simptom depresi. Nah, penelitian-penelitian menunjukkan bahwa ketika dikaitkan dengan konteks gender, ternyata menurut hasil studi ada 15 negara, perempuan tuh punya kecenderungan mengalami depresi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki gitu. Nah, ada perbedaan, namun ada perbedaan yang lebih kecil gitu ya antara laki-laki dan perempuan pada negara yang tidak atau kurang menganut gender tradisional gitu atau ideologi gender tradisional. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya secara garis besar perempuan itu memiliki kecenderungan tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Van de Velde di penelitiannya di tahun 2010 juga menemukan bahwa ada perbedaan yang muncul antara laki-laki dan perempuan terkait dengan gangguan depresi itu biasanya muncul ketika memasuki usia remaja. Di mana ini tentunya perempuan dilihat memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, apa yang menyebabkan demikian? Nah, ini bisa kita lihat dari 3 aspek, ada prevalensi, ada kekambuhan, dan ada lama waktu. Prevalensi itu bicara tentang kemungkinan kemunculan gangguan depresi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau selain itu bisa dilihat juga dari kekambuhan. Kekambuhan tuh kalau misalkan seseorang didiagnosis depresi, kemungkinan untuk bisa kambuh atau simptomnya secara signifikan meningkat gitu ya, itu bisa berbeda juga antara laki-laki dan perempuan. Serta lama waktu dari mengalami gangguan depresi tersebut. Masih bicara soal depresi, secara spesifik kalau dilihat dari konteks LGBT dan heteroseksual, terdapat perbedaan di mana individu LGBT atau kelompok LGBT biasanya punya kerentanan lebih tinggi untuk mengalami masalah mood dan kecemasan. Gitu.
gitu. Yang tentunya ini bisa kita lihat secara logika ya, bahwa mereka mengalami tekanan sosial, mereka dianggap menyimpang pada kelompok pada masyarakat ini gitu ya, karena memiliki orientasi seksual atau identitas gender tertentu yang akhirnya mengakibatkan mereka merasa didiskriminasi, mereka merasa tidak mendapatkan dukungan sosial dan juga akhirnya menginternalisasi hal-hal negatif sosial tersebut. Ini yang kemudian menyebabkan mereka lebih rentan untuk mengalami tingkat gangguan mood dan kecemasan. Selain itu ada juga perbedaannya bisa dilihat dari 3 bias. Yang pertama ada bias klinis. Ini bukan konteks LGBT dan heteroseksual, tapi kembali ke konteks laki-laki dan perempuan. Yang dimana biasanya ada overdiagnosis pada perempuan dan underdiagnosis pada laki-laki. Kita tahu ya teman-teman yang sudah pernah kita bahas tentang perempuan yang lebih tinggi hormon estrogennya, dan estrogen dikaitkan dengan efeknya estrogen yang tinggi adalah mood swing gitu ya. Sehingga biasanya gangguan depresi itu kayak lebih mudah didiagnosis atau ditegakkan pada perempuan dibanding pada laki-laki. Ini juga bisa memunculkan, ini yang disebut dengan bias klinis. Kemudian ada juga bias respon. Bias respon itu adalah bahwa laki-laki kurang terbuka dan lebih kecil kemungkinannya untuk mencari bantuan ketika mereka punya masalah psikologis. Ini bisa kita tariknya adalah pada pandangan masyarakat yang pada maskulinitas, yang dimana laki-laki dinilai harus kuat, diekspektasikan mereka harus bisa mengatasi stresor dan lain-lain. Yang ketiga adalah bias instrumen. Kalau bias instrumen itu ya karena bicara instrumen ya, artinya manifestasi depresi di setiap instrumen itu penggambarannya berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya bisa memunculkan pemaknaan atas depresi yang berbeda-beda juga. Jadi itu adalah 3 bias. Nah, bicara soal teori-teori depresi, ada berbagai macam cara atau perspektif untuk melihat depresi atau kemunculan depresi itu sendiri. Yang pertama ada susceptibility factors. Susceptibility factor ini bicara soal bagaimana faktor bawaan menempatkan seseorang lebih rentan pada suatu kondisi. Jadi intinya depresi itu muncul dikarenakan aspek biologis. Selanjutnya ada precipitating factor. Precipitating itu bicara bahwa depresi itu muncul bukan lebih fokusnya adalah pada situasi atau kondisi tertentu yang men-trigger atau memicu munculnya simptom-simptom depresi gitu. Kalau di susceptibility tadi kan ngomongin aspek biologis, kalau di precipitating ngomongin situasi dan kondisi. Nah, perspektif atau teori yang berbeda ada same cause teori. Nah, kalau same cause teori ini melihat bahwa depresi itu disebabkan oleh faktor yang sama yang berlaku pada laki-laki dan perempuan. Namun, lagi-lagi faktor ini tuh masih menempatkan atau menitik beratkan bahwa perempuanlah yang akan lebih rentan mengalami depresi dibanding laki-laki. Yang kedua ada different cause theory. Different cause theory itu adalah melihat bahwa depresi disebabkan oleh faktor yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Dan faktor yang dihadapi perempuan itu akan aktif ketika remaja, sementara pada laki-laki tidak. Mungkin bisa pada usia-usia setelahnya, gitu, di tahap perkembangan setelahnya. Dan yang ketiga ada interactive teori. Ini bicara tentang penggabungan atau penggabungan antara faktor bawaan dan faktor lingkungan untuk menjadi penyebab munculnya depresi. Dan lagi-lagi ini lebih rentan pada perempuan dibanding pada laki-laki. Nah, bicara soal depresi ada banyak sekali aspek-aspek yang muncul gitu ya, faktor-faktor yang ada. Ada learned helplessness, ada coping, dan lain-lain. Kita bicara yang pertama dulu. Tentunya depresi itu bisa yang salah satu faktor yang menyebabkan depresi itu memang adalah faktor biologis. Yang ini kaitannya adalah gen, hormon, dan otak gitu. Nah, di Helgesen ternyata dia menemukan bahwa perempuan itu punya kecenderungan depresi yang kecenderungan untuk mengalami simptom depresi yang lebih tinggi dikarenakan mereka secara genetik gitu ya, mereka sudah punya ada bawaan untuk lebih dalam tanda kutip lebih reaktif terhadap stres gitu. Sehingga cara mereka untuk mengatasi stres yang tidak adaptif itu bisa memicu menjadi faktor pemicu munculnya simptom depresi gitu. Nah, ini juga kaitannya adalah pada hormon yang fluktuatif yang kaitannya sama estrogen tadi. Selain itu, kalau kita bicara dari aspek otak di dalam secara biologis, bahwa laki-laki dan perempuan itu menggunakan bagian otak yang berbeda untuk merespons stimulus emosi.
Ini kalau misalkan kita bicara soal realitanya, mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa laki-laki, ketika menyikapi suatu masalah mereka bisa secara logis gitu ya, sementara perempuan lebih cenderung secara emosional gitu. Nah ini karena bicara, bagian otak yang berbeda yang digunakan ketika merespons stimulus emosi. Selanjutnya ada learned helplessness. Nah ini bicara tentang bagaimana, eee, apa namanya Eee, bagaimana cara individu untuk mengatasi ketidakberdayaan seseorang ketika berada di situasi yang stressful atau uncertain gitu ya, atau tidak tidak pasti gitu. Yang ini kemudian bisa menyebabkan seseorang memicu munculnya rasa stres. Perbedaan coping juga menjadi faktor perbedaan dari depresi, yang di mana laki-laki relatif memilih strategi penanganan yang lebih aktif, sementara perempuan lebih ke mencari dukungan. Nah, ini yang kita juga pernah bahas ya teman-teman, kalau laki-laki cenderung problem focus coping, kalau perempuan cenderung emotion focus coping ketika menghadapi suatu situasi. Ada juga stressful life event, ini mungkin kita bisa melihat tentang bagaimana pembahasan gender yang sudah kita lakukan gitu ya, tentang bagaimana perempuan tuh masih berada di situasi yang dilematis, selalu menjadi titik, lemah ketika bicara soal, privilege-privilege di masyarakat, banyak tugas-tugas yang dibebankan pada perempuan. Nah, ini membuat perempuan menjadi lebih rentan mengalami stres gitu ya, karena mereka lebih banyak terpapar kejadian yang penuh tekanan atau ekspektasi dari masyarakat. Ada juga gender role, sama ya ini nyambung dengan sebelumnya, dan juga ada bicara caregiving tentang bagaimana tugas-tugas perempuan untuk melakukan pengasuhan itu lebih dibebankan pada perempuan. Nah, selanjutnya tadi kita bicara depresi, selanjutnya adalah gangguan makan. Nah, ini sederhana ya teman-teman, sampai dengan saat ini, banyak data dan juga banyak studi masih melihat bahwa 90%, individu yang mengalami gangguan makan adalah perempuan. Nah, ini kemudian menjadi satu catatan penting juga bahwa banyak laki-laki yang sebenarnya mengalami gangguan makan namun tidak terdeteksi gitu. Artinya, sebenarnya kajian mengenai gangguan makan pada laki-laki itu juga harusnya menjadi sorotan juga gitu, karena itu bisa menjadi silent disease juga. Nah, eating disorder atau gangguan makan itu terbagi menjadi 3, setidaknya ada 3 sebenarnya, ada eating disorder and unspecified gitu ya, atau ada, gangguan makan yang tidak terspesifikasi di DSM ya. Namun secara garis besar ada 3, ada anoreksia nervosa, ada bulimia, ada binge eating disorder gitu. Anoreksia nervosa itu adalah yang tidak mengonsumsi makanan sama sekali. Intinya semua tuh didasari oleh rasa ketakutan untuk bertambahnya berat badan, ya. Namun kalau anoreksia nervosa itu menjadi gangguan makan yang lebih detrimental atau lebih berbahaya dampaknya dikarenakan mereka tidak mengonsumsi makanan sama sekali. Kalau bulimia nervosa itu masih ada proses binge eating dan purging-nya. Jadi ada pola mereka karena mereka takut gendut, tapi akhirnya mereka frustasi gitu ya, mereka merasa lapar, akhirnya mereka makannya banyak, terus habis itu untuk sebagai bentuk kompulsif gitu ya, obsesif kompulsifnya, mereka memuntahkan kembali makanannya dengan cara purging gitu. Jadi kalau bulimia tuh ada makan dan ada muntahnya gitu. Makanya kenapa biasanya orang yang bulimia tuh berat badannya malah bertambah gitu ya. Jadi masih masih bentuk tubuhnya tuh masih, eee, normal gitu ya, masih baik. Sementara kalau anoreksia nervosa tuh yang kayak kalau teman-teman tahu ada yang sampai tinggal tulang belulang gitu ya, karena mereka benar-benar nggak makan sama sekali gitu. Makanya kenapa jadi bahaya, karena bisa mengancam nyawa. Yang ketiga ada binge eating disorder. Nah, ini gangguan makan yaitu dengan makan berlebihan. Tapi nggak ada purging-nya kalau binge eating. Oke, baik. Nah, gangguan makan ini sendiri tentunya mereka memberikan adanya resiko kesehatan, banyak memicu munculnya resiko masalah kesehatan. Faktor risikonya bisa biologis, faktor risiko munculnya gangguan makan tuh bisa dari biologis, bisa jadi demografis, peran gender juga, faktor sosial dan faktor psikologi. Secara garis besar sebenarnya bisa kita balut dengan bagaimana sekarang, apa namanya,
ada istilah strive for thinning ya, atau bagaimana media sosial, masyarakat melihat bahwa perempuan itu yang cantik dalam konteks perempuan ya, yang cantik itu adalah yang langsing gitu ya, sehingga kita semua berusaha untuk bisa punya badan yang langsing, pingin diet, nggak mau makan dan seterusnya. Nah biasanya kesalahan berpikir maladaptif dalam konsep makan itu biasanya bisa menyebabkan munculnya menjadi faktor resiko munculnya gangguan makan gitu. Belum lagi kalau kita bicara tuntutan misalkan ibu yang sudah melahirkan terus karena masyarakat melihatnya perempuan yang langsing itu adalah yang bagus gitu ya, yang cantik, maka ada tuntutan bagi ibu yang bahkan sudah melahirkan dan seterusnya gitu ya untuk bisa segera mengembalikan bentuk tubuhnya seperti sedia kala gitu ya atau seperti sebelum hamil misalkan. Nah, ini bentuk tekanan-tekanan seperti ini menjadi faktor resiko seseorang mengalami stres. Kalau stresnya nggak bisa diatasi, bisa jadi gangguan makan, bisa jadi depresi, dan lain-lain. Oke, terakhir adalah fenomena bunuh diri. Nah, definisi dari bunuh diri sendiri menurut Darmaning Tias itu adalah tindakan nyata yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang oleh diri sendiri secara sengaja dan dalam kondisi sadar. Nah, bunuh diri ini dibagi menjadi dua, ada suicidal ideation atau pikiran untuk bunuh diri, sorry, ada juga suicide gitu atau bunuh dirinya itu sendiri, percobaan bunuh dirinya itu sendiri, gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa secara ini tapi data tahun 2000 sampai 2019 ya. Di sini bisa dilihat bahwa laki-laki, artinya garis yang kuning itu ini data bunuh diri di dunia bahwa laki-laki itu ternyata tingkat bunuh dirinya tuh paling tinggi di hampir semua region atau bagian belahan dunia gitu. Ini yang menjadi menarik karena jadi ada yang disebut dengan istilah paradoks gender bahwa dalam konteks bunuh diri, tingkat kejadian bunuh diri yang berhasil itu terjadi lebih tinggi pada laki-laki. Namun percobaan bunuh diri atau pikiran untuk ingin bunuh diri itu lebih tinggi pada perempuan. Jadi dengan kata lain perempuan tuh banyak yang pengen mereka tuh rentan pengen bunuh diri, mencoba bunuh diri, tapi tidak berhasil gitu ya. Karena mungkin mereka kurang berani, cara yang digunakan kurang ekstrim gitu ya. Namun kalau misalkan melakukan bunuh diri yang sampai membunuh dirinya sendiri itu lebih banyak berhasil pada laki-laki kayak gitu. Ya karena adanya perbedaan penggunaan metode. Jadi laki-laki cenderung lebih mematikan penggunaan metodenya dibandingkan perempuan. Yang tentunya faktor resikonya adalah berkaitan dengan personal, sosial, dan general. Baik, itu tadi adalah materi tentang gender dan kesehatan mental. Silakan didiskusikan bila ada yang ditanyakan atau dibahas lebih lanjut. Terima kasih.